Bayangin nih, kalian lagi asik-asik cari cheat buat game, biar menang terus. Tiba-tiba nemu web yang menjanjikan. Kalian masukin data login, klik download, dan boom! Besoknya akun kalian hilang, password diganti, bahkan semua file di laptop tiba-tiba kekunci. Dia minta tebusan. Selamat, kalian baru aja kena korban hacking. Banyak orang yang mikir hacking itu cuman pakai hoodie, terus ngetiknya cepet depan layar hijau. Habis itu tembus ke server Pentagon. Lah kocak, padahal hacking zaman sekarang tuh jauh lebih halus. Seringkali kita yang bukain pintu buat mereka lewat. Kecerobohan kita sendiri. Sekarang kita bakal coba bedah jenis-jenis hacking, terutama yang paling sering ngepek ke kita. Baik itu lewat jaringan atau langsung. Jadi kayak antara user dan jaringan yang kita pakai sama si hackernya. Jadi kita gak fokus ke server supaya bisa ngehindarin kalau ada yang mencurigakan. Pertama, kita bakalan masuk ke yang namanya phishing dan soceng atau social engineering. Meskipun hacking identik dengan bobol sistem, tapi faktanya paling sering kita sendiri yang kasih data secara sukarela. Teknik ini namanya phishing. Ibarat mancing, hacker bikin umpan berupa website yang palsu, tapi tampilannya 99% mirip. Cara kerjanya mereka bisa kirim dengan lewat WA, email, DM, atau bahkan nebar di grup-grup kayak Facebook atau yang lain-lain. Terus nyuruh kalian buat verifikasi akun dan masukin data. Begitu kalian isi email, password, sampai PIN, data itu langsung masuk ke kantong mereka. Terdengar simpel, tapi nyatanya banyak orang yang ketipu. Kalau kalian pengen ngehindarin yang kayak gini, biasanya lihat dari URL paling mudah. Kebanyakan pakai domain yang gratisan atau mencurigakan, kayak .xyz, .tk, atau bahkan domain yang kocak, kayak Facebook dan O-nya itu bisa 5. Parahnya, sekarang itu sering dibarengin sama social engineering atau rekayasa sosial. Hacker bakal nelpon kamu atau ngechat pura-pura jadi CS bank atau bahkan kurir, biar kalian panik dan gak sempet mikir jernih. Mereka udah gak ngeretas perangkatnya, tapi manusianya dulu. Jadi kalian dibikin panik dan nanti semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Lalu kita lanjut ke malware dan ransomware. Ini nih, bentuknya kayak virus atau file yang aneh. Bahkan kayak software yang biasa kalian pakai aja. Ada macam-macam jenisnya, kayak Trojan. Ini biasanya software yang nyamar jadi aplikasi yang berguna, kayak game, crack, atau bahkan installer gratis. Tapi di dalamnya ada kuda Troya, dan isinya itu bisa virus berbahaya. Terus ada juga ransomware. Nah ini nih, termasuk yang paling jahat. Dia bakal enkripsi atau kunci semua file kalian. Kalau mau buka, kalian harus bayar. Dan tebusannya kadang pakai Bitcoin, biar mereka gak gampang kelacak. Seringkali meski udah ditebus, kuncinya nggak mereka kasih. Ada juga yang namanya worm, cacing. Ini tipe khusus, dia nggak butuh kalian buat klik apapun. Dia ini bisa jalan sendiri dan nyebar lewat jaringan, bahkan lewat wifi ke perangkat yang lain. Bahaya banget, biasanya gara-gara hobi install aplikasi bajakan, klik tombol download, atau bahkan masuk ke web ilegal. Hingga kalian males buat update OS pun, itu bisa jadi masalah. Jadi buat hindarin semua itu, kurang-kurangin semua hal yang tadi. Ada juga nih cara yang lumayan ekstrim. Kalau pintu kalian udah nggak kebuka lewat tipuan, hacker biasanya bakal coba paksa masuk lewat password. Contohnya kayak brute force. Ini nih, hacker pakai cara paksa masukin semua password random atau secara berurutan. Misalnya pakai script buat nebak password kalian ribuan kali per detik, bahkan jutaan kali. Mulai dari 12345 sampai sayang 123. Terus ketemu deh yang pas. Pencegahannya kalian bisa pakai password yang unik sehingga hacker lama tuh buat brute force. Terus ada pencegahan, lalu ada verifikasi 2 langkah. Tapi kalau dari sisi developer biasanya mereka batasin requestnya, jadi lebih aman kalau ada yang mau brute force. Ada juga credential stuffing. Ini bagi yang teledor biasanya bakal kena. Hacker masuk ke akun kalian pakai data dari akun yang lain yang udah bocor duluan. Itulah kenapa kalau satu akun bocor dan password kalian sama, semuanya bisa ikut hilang kayak domino. Contohnya akun A passwordnya sama kayak akun B, atau bisa juga akun yang penting kayak email yang kehack. Terus dia request lupa password di email itu, maka akun yang lain bakal hilang juga. Di sisi lain hacker ini gak habis cara. Kalau semua udah gak bisa, mereka bisa manipulasi yang namanya jaringan. Bayangin kalian lagi kirim pesan rahasia, tapi di tengah ada orang yang baca atau bahkan ganti isi pesannya. Nah itu namanya man in the middle atau MITM. Caranya ada banyak, kayak session hijacking.
Hackernya itu udah gak butuh password kalian. Mereka cuma butuh buat nyuri tiket masuk, kayak session token atau cookie di browser kalian. Begitu tiket itu dicuri, hacker bisa login sebagai kalian secara instan. Ada juga yang namanya DNS spoofing. Ibarat ganti papan petunjuk kalian mau masuk ke google.com, tapi hacker itu bisa ngebelokin IP-nya ke server mereka. Browser kalian harusnya nampilin website Google, tapi bakal nampilin website palsu, meskipun kalian udah nulis alamatnya dengan benar. Ini tuh hampir sama aja kayak phishing, tapi cara kerjanya lebih wah. Selanjutnya ada paket injection. Hacker ini bisa nyelipin paket data jahat di tengah percakapan kalian lewat server. Misalnya perintah untuk download malware secara otomatis. Cara lainnya juga banyak, kayak mereka bisa bikin clone wifi atau sebutannya Apple Twin. Bisa juga sniffing. Dan kebanyakan ini tuh terjadi di wifi public yang gratisan, yang jadi tempat main mereka semua. Jadi kalian harus selalu waspada kalau ada peringatan your connection is not private atau lagi main di wifi public. Usahain jangan lakuin transaksi atau hal-hal penting di sana. Buat bonus ada juga nih kayak SQL injection dan DDoS attack. Nah ini biasanya yang nyerang developer atau server. Jadi kita nggak bahas lebih dalam. Apa perlu kita bahas juga nih? Tapi intinya hacking itu bukan seberapa canggih alatnya, tapi seberapa teliti kita juga. Jadi ini nih basic tips biar aman buat kalian. Yang pertama, wajib verifikasi 2 langkah. Jangan cuma ngandelin password utama kalian doang. Jadi kalau password kalian ketebak, seenggaknya bakal ada laporan buat masuk ke HP kalian yang lain atau ke email kalian yang lain. Makanya lebih aman. Habis itu kalian bisa lakuin yang namanya password manager. Pakai password yang beda untuk setiap akun. Yang ketiga, ini cukup susah. Kayak hentiin software bajakan. Karena lebih baik lisensi daripada data hilang semua. Atau kalian bisa pakai opsi yang namanya open source. Terus kalian bisa pakai VPN di Wi-Fi publik. VPN ini biasanya enkripsi koneksi kalian agar nggak bisa diintip, bukan dipakai buat nonton film biru doang. Lalu ada juga update OS dan plus DNS. Jangan tunda update untuk tambah lubang keamanan. Dan sesekali bersihin cache DNS kalian. Sejauh ini cukup stay safe aja di internet, karena di dunia digital, rasa curiga itu adalah perlindungan yang terbaik buat kalian. Dan karena udah lebaran, gue ucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan ngomong atau informasi yang selama ini disampaikan. Dan kalau kalian mau numpahin THR kalian ke sini, boleh tuh. Makasih yang udah nonton. Bye.